kids, welcome back to English class. Today we are still learning about Unit 6, number 1 to 100 in English. So here we go. A. Study the calculation in English. Jadi kita akan belajar mengenai perhitungan dalam bahasa Inggris. Kita mempunyai simbol-simbolnya dulu. Simbol yang pertama ada ditambah. Dalam bahasa Inggris tulisannya plus, tapi bacanya plus. Yang kedua ada dikurangi. Tulisannya minus, bacanya minus. Yang nomor 3 ada sama dengan, baca dan tulisannya sama, yaitu is. Nah, berikutnya ada perhitungan dalam kalimat. Jadi angka kita jadikan ke kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kita punya dua contoh. Contoh yang pertama, 14 tambah 27 sama dengan 41. Nomor 2, 87 dikurangi 22 sama dengan 65. Yang tadi masih dalam bentuk angka. Nah, kita harus mengubah menjadi bentuk huruf atau kata-kata dalam kalimat. Yang pertama, 14 itu 14. Nah, ada simbol ditambah. Berarti menggunakan simbol yang bahasa Inggris tadi yaitu plus. 27, 27. Nah, ada simbol sama dengan tadi menggunakan is 41. Nah, tulisan 40 itu boleh seperti itu. FORTY atau juga FOURTY. Sama, artinya sama 40. Ya. Lalu yang nomor 2 juga sama, 87 dikurangi 22 sama dengan 65. 87, 87. Nah, itu ada simbol dikurangi, maka menggunakan minus 22, 22 sama dengan atau is 65. Seperti itu ya. It's easy. Itu mudah. Semoga kalian sampai sini paham. Oke, next. B. Study the dialogues. Nah, di slide ini kita akan belajar mengenai percakapan, menanyakan, dan menjawab jumlah benda. Nah, kita mempunyai 3 contoh percakapan dan kita mempunyai 3 gambar. Nah, untuk yang pertama, cara menanyakan benda itu kita harus menggunakan kata tanya how many, ya. Kalau ingin menanyakan jumlah benda menggunakan apa? How many, ya. Lalu disertakan benda apa yang kamu tanyakan. Nah, nomor 1 itu dia menanyakan tentang apple atau apel. Maka yang ditanyakan yaitu how many apples do you have? Ada berapa banyak apel yang kamu punya? Seperti itu. Nah, kata apple di sini diikuti dengan huruf S, akhiran S, ya, selalu untuk kata tanya. How many apples? Nah, di setiap kata tanya, kata bendanya itu harus diikuti huruf S untuk kata tanya, ya. Lalu jawabannya, I have 6 apples. Karena di gambar itu jumlahnya ada 6, maka B menjawab, I have 6 apples. Aku mempunyai 6 apel. Lalu yang nomor 2, how many pencils do you have? Nah, dilihat kata tanyanya juga sama ini, how many pencils. Kata pencils itu juga ditambahkan akhiran S, ya. Ada berapa banyak pensil yang kamu punya? Nah, kita bisa hitung di dalam gambar itu. 1, 2, 3, 4, 5. I have 5 pencils. Aku mempunyai 5 pensil. Lalu yang nomor 3. Nah, how many bags do you have? Karena tasnya itu jumlahnya cuma 1, tetap untuk kata tanya, kata benda bags itu menggunakan huruf akhiran S. Ya.
How many bags do you have? Ada berapa banyak tas yang kamu punya? I have a bag. Karena di gambar itu ada satu. Ya, bendanya hanya ada satu. Nah, Miss boleh nggak kalau menggunakan I have one bag? Boleh. Tapi di sini beda. Cuman beda sedikit artinya. Kalau I have a bag artinya saya mempunyai sebuah tas. Ya, atau mungkin bisa I have a pencil, saya punya sebuah pensil, seperti itu. Tapi kalau menggunakan I have one bag, artinya menjadi aku mempunyai satu tas, ya. Jadi kalau menggunakan itu tandanya dia menggunakan kata sebuah, ya. Itu artinya sebuah, bukan satu, tapi sebuah, ya. Tapi kalau misalnya pakai I have one, itu artinya satu. Saya mempunyai satu tas, atau satu pensil, atau satu apel. Semoga kalian paham ya. Jadi, mau jawabnya pakai I have a atau I have one, itu boleh. Oke. Nah, yang ini adalah tugas. Tugas pertama, English Task 1, Listening Section. Jadi, tugasnya adalah kalian harus mendengarkan dan menyimak, lalu tuliskanlah angkanya dalam bentuk kata-kata. Jadi, bukan dalam bentuk angka. Misalnya nanti Miss Sita akan bilang 23. Nah, jangan tulis angka 23, tapi tulislah hurufnya atau kata-katanya. Seperti itu ya. Nah, kita mulai ya. Number 1, 72. Number 1, 72. Number 2, 12. 12. Number 3, 83. 83. Number 4, 65. 65. Number 5, 15. 15. Number 6, 60. 60. Number 7, 70. 70. Number 8, 17. 17. Number 9, 18. 18. Number 10, 91. 91. Oke, finish. Next, yaitu English Task 2. Tugas bahasa Inggris yang kedua, yaitu write the calculation in words. Jadi, tuliskan perhitungannya dalam kata-kata atau dalam kalimat. Seperti contoh, 23 ditambah 12 sama dengan 35. Nah, dijadikan menjadi kata-kata dan kalimatnya. 23 plus 12 is 35. Nah, di sini ada 5 soal. Yang pertama kalian tulis dulu, jumlahkan dulu semuanya, tuliskan dulu isinya, lalu jadikanlah menjadi kata-kata dalam kalimat bahasa Inggris. Seperti contohnya. Gitu ya. Oke, next. Nah, sebelum menulis refleksi, kita ingin ingatkan tugas ditulis atau dikerjakan di buku tulis.
tulis bahasa Inggrismu. Lalu fotokan tugas tersebut yang sudah selesai kalian kerjakan dan unggahlah ke Google Classroom. Batas pengumpulan adalah hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 9 malam. Ya. Ingat-ingat, tuliskan di buku tulis bahasa Inggrismu, lalu fotokan dan unggahlah ke Google Classroom sesuai dengan batas pengumpulan, yaitu tanggal 8 Februari 2021 pukul 9 malam. Dan sertakan juga dengan refleksinya. Nah, di sini kita harus menulis refleksi. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari di unit ini? Lalu yang kedua, apakah kamu dapat menyebutkan angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris? Yang ketiga, apakah kamu dapat menuliskan perhitungan dalam bahasa Inggris? Yang keempat, apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau memahami materi? Jika ada, apa saja itu? Nah, tuliskan refleksi di buku refleksi, lalu fotokan juga dan sertakan di dalam tugas ya. Unggahlah ke GC. This is the end of our lesson. I want to say thank you and see you next week. Stay healthy and always be happy. Be grateful and bye-bye.